Yang ketiga, istri saya namanya Siti Mariah dari Demak, juga pernah ikut baiat ke Gus Mukhlason, tapi diberi ganjaran oleh Allah berupa jasmani, diberi penyakit gula atau diabetes, dan ditambah oleh Allah lagi bernanah di dalam hidung. Tolong saya meminta sama Gus Mukhlason Rasyid, doakan wabil khusus kepada istri saya Siti Mariah supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sudah beat tapi dikasih Allah ujian sakit diabetes atau hidungnya keluar nanah misalnya pun, sampeyan iku kedah ngeten khususi ibunya, tolong ya disampaikan kalau ibunya belum bisa hadir ngeten. Fi hadir nggih ngacung pundi lah, fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iki engko nek pancen gak mari tekeken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kismanuddin dari Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol, Desa Balai Raksa. Gus, yang saya pertanyakan, saya pernah dibeat oleh Gus Mukhlason tanggal 6 bulan 5 2023. Yang mau saya tanyakan, sudahkah saya berjalan di Surul Asror selama 3 tahun? Satu itu. Kedua kali, kenapa kholwat harus sampai 40 hari sampai 40 malam, sedangkan di dunia ini hanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalil saya la ilaha illallah. Yang ketiga, istri saya namanya Siti Mariah dari Demak, juga pernah ikut baiat ke Gus Mukhlason, tapi diberi ganjaran oleh Allah berupa jasmani, diberi penyakit gula atau diabetes, dan ditambah oleh Allah lagi bernanah di dalam hidung. Tolong saya meminta sama Gus Mukhlason Rasyid, doakan wabil khusus kepada istri saya Siti Mariah supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baiat selama 3 tahun. Mesti ketika sebelum bahkan sesudah baiat sudah kita bekali tentang zikir tersebut. Tinggal pertanyaannya, jenengan selalu ngasah zikir tersebut apa ndak? Tanda kalau seseorang rohaniyahnya itu sudah melakukan zikir sirul asror dan sudah nyantol di ainul basiroh, artinya nur makrifat sudah dinyalakan Allah. Tanda pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Tatkala jenengan diwenehi kene takdir Gusti Allah gak enak, ati mboten druwes. Halo. Nggih. Hati lo, bukan jasmani. Sehingga di situ hati kita druwes atau tidak, itu sejauh mana kita berzikir.
tidak akan pernah druwes itu hilang manakala kita masih diproses Allah dalam salik perjalanan. Semua akan druwes, gak saya gak jenengan. Seperti malam hari ini, mengapa Allah gak kasih hujan? Umpama dikasih hujan jenengan antin druwes mboten? Wajar, karena kita masih dalam proses pensucian. Kalau sudah suci betul-betul hakul basiro mboten wonten. Sebab Gusti Allah sampun dawuh dalam surat Yunus ayat 6263, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah niku bertingkat-tingkat, Pak Bu. Tingkat kita yang masih di aulia musyahadatul fana akan druwesit daripada ndak. Banyak druwesnya, banyak medongkolnya daripada tidak. Tingkat berikutnya musyahadatul kamil, niki sedikit ndruwese daripada tidak. Tapi saya masih ndruwes kadang-kadang. Yang terakhir ada musyahadatul baqa, niki maklum Pak, diweni enak utawa enggak enak takdir tetep anti mboten saged ndruwes. Karena apa? Karena dia sibuk melihat ma bainahu, apa? Di antara ini. Mboten melihat makhluk, tapi melihat siapa di depannya, siapa di belakangnya, siapa di kiri kanannya, siapa di atas, di bawah, dan di dalam, di luarnya. Ini kan harus dengan mata hati toh Pak, merasakan. Makanya saya katakan jenengan nek madosi wujudnya Allah mah gampang. Tadi saya katakan malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Mana yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir, itulah wujudnya Allah. Ya ini, you understand? Allah, ampun, yes toh. Secara keilmuan saya yakin yang hadir niki paham. Sing terpenting adalah bagaimana ini wajah tu wajah ini ngedep nih ruh meripat nanggone wajah Allah niki. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Hundi kuwi mandeng, kemana arah kau melihat, di depanmu itu ada wajah Gusti. Oleh karena tentang dzikir sirul asrar tidak dibahas di tengah masyarakat, maka banyak masyarakat menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, tabu dengan wujudnya Allah. Orang ngerti karena disingit no. Pembahasannya ilmu itu dirahasiakan. Mohon maaf Pak, saya dengan orang tua saya setingkat anak dan orang tua kan hubungan paling dekat. Itu agak ditutuki. Mek ngini, son, awakmu harus biriyadati wal adhkar. Riyadah terus ambek dikir. Dikirim mboten dibuka sirul asor. Wis pokoke dikira jari siri. Sedina suwengi siri tok 20.000 tahun 74. Ngoten niku Pak. Nggih suwe-suwe tak rasa-rasakno kula niki akal kula ilang. Gendeng tenan niki. Nggih. Ningali kados kopi ngeten nggih, ajenge kula unjuk. Muni kopine, aku Allah. Kak situ Pak. Mau makan
nasinya bilang aku Allah. Wis masya Allah, sampai kauru kula niki. Seperti datuk maringgi. Ngoten niku tiyang sepah kula nyantai mawon. Mati ya dikubur. Ngoten Ya Allah, iku setingkat orang tua terhadap anak. Apalagi setingkat, mohon maaf Pak, orang lain gak ada hubungan apa-apa. Mengapa itu dirahasiakan pada masa itu? Karena mohon maaf sekali lagi, para masaya bukan berarti tidak mengerti, ya tak? Saking ngati-ngati njogo ben gak ono fitnah. Makanya dikon riyadhah, dikon terus zikir, itu sampai seperti itu. Tapi mohon maaf Pak, orang mencapai makrifat itu macam kali. Wonten sing otodidak, ya. Zaman dulu otodidak semuanya. Ilmu-ilmu yang bersifatkan sirul makrifat dirahasiakan, disuruh berzikir, otodidak. Lah sekarang enak. Sampean kali kulo dibukakan ilmunya dulu, langsung praktek. Dituduhno, kuwi nek pengin ro wujude Allah ya iki lho. Nek biyen golek ana gali kangkung, dadi nang pasar nang ngene kali dicuklak-cuklek. Ya ora ketemu lah, Pak. Lah ya toh, wis ngono kuwi. Sekarang pun wis lewat untuk mempraktekkan ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Carane empakno dzikir sirul baru Pak. Tes pun tondone tadi yang pertama, kita dikatakan sirul asrnya sudah jalan manakala hati ini tidak mudah ndrewes. Kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, bergemuruhnya hati di dalam hati jenengan, aku Allah, semuanya akunya Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub, hati jenengan mesti anteng, sebab Allah sampun katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, ala bidzikrillahi tatmainul, ingatlah, hanya berzikirlah, hati akan menjadi hati yang tenang. Itu yang pertama pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, nopo kholwat kok 40 hari. Saya sering katakan seperti itu sebagai stat. Sebetulnya itu kholwat itu ila akhir zaman, akhirul waktu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mat. Mengapa saya katakan 40 hari 40 malam? Itu sebagai barometer awal supaya jenengan kali kulo niki sungguh-sungguh, seperti halnya beliau Nabi Musa ketika dipanggil Allah di Gunung Turisina memakai 40 hari 40 malam. Artinya apa Pak? Oke lah, kalau jenengan waktu siang itu kerjalah, tetap kerjao, tapi tetap hati berzikir semampu jenengan. Kalau malam jenengan sudah nggak kerja, gunakan fokus zikir yang kumaksud ini. Itu sampai 40 hari 40 malam. Nanti terlepas dari 40 hari 40 malam, berhubung jenengan iku tekun olehnya berzikir, akan mudah terus menerus sampai iki berzikir untuk selanjutnya. Itu maksudnya, bukan hanya 40 hari 40 malam aja, seterusnya. Yang ketiga, saya punya istri juga sudah beat, tapi dikasih Allah ujian sakit diabetes atau hidungnya keluar nanah misalnya. Pun sampeyan iku kedah ngeten khususi ibunya, tolong ya disampaikan kalau ibunya belum bisa hadir. Ngeten fi hadir nggih, ngacung pundi
Lah fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Iki engko nek pancen gak mari tekeken kula. Ngerti ditekek nggih? Jaluk turunya. Pun boten apa-apa, Pak. Pun. Boten, pun sampean duduk manis. Duduk manis. Pun niki Bu jenengan perhatosake. Fi kulli muqawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Sakit niku makhluk. Makhluk niku mboten mung berfisik tok ngeten. Sakit niku nggih kesebut makhluk. Surga mah, neraka mah, ganjaran mah dikatakan makhluk itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Yes. Fi kulli muqawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ana perkara sing alus. Contoh niki wau. Iki makhluk. Ada sesuatu yang halus, lebih halus daripada angin maupun air, sehingga mata dohir tidak bisa melihat. Khafiyun ay khayyun, tegese sesuatu yang samar disebut hidup. Hidup ini bukan sifat, tapi mausuf yang disifati. Pundi wahua khali utawi hayyun iku wujudul. Kula ngeten mau cetha nggih. Artine napa, Bu? Jenengan pun madhep muqawwanat niki. Ati ojo pisan-pisan duwe iman terhadap ini. Yang menyakitkan, yang menyenangkan, jangan. Sebab apa? Selain Allah itu malakum dzarrawala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan mudorot. Gak iso ndadekno gak enak, mboten saged. Wala naf'an, dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau enak. Asli nih penyakit iku mboten wonten, mboten saged nekakno lorone ati, mboten saged. Yang bisa mendatangkan sakit hati atau senang hati cuman Allah. Nah, nek jenengan iki ati masuk di zona ini, inilah cara jenengan kali kula keluar dari muqawwanat. Akhirnya jenengan ngeten, mungkin nek teko rasa sakite ati sampean akhirnya sambung menyang urip, ya, sing nguasai penyakit. Akhirnya iman sampean tidak ada iman terhadap makhluk. Terus jenengan mengke diparingi saras. Jenengan boten nyawang makhluke rupa obat, tapi nyawang Allah sing ngobati panjenengan. Nikilah sing kula maksud
Bapak Ibu carilah cinta yang tidak pernah khianat. Bapak Ibu carilah guru yang tidak pernah mati. Bapak Ibu carilah teman yang setia dunia akhir. Siapa itu? Allah Subhanahu itu. Mudah toh, Allah itu dekat, tidak jauh. Boten kados zaman nalikane jenengan wonten golongan syar'i atau dulu. Allah di atas sana loh ya, di arsy, di atas langit ada arsy ya toh, duduk di kursinya ya tambah ono sambil rokokan lah ngono ah. Itu zaman dulu Pak. Lah sekarang zamannya Allah sudah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pernyataan Allah di dalam Al-Quran mengatakan aku ini lebih dekat dari urat nadi atau urat leher. Ya iki lho dulur. Wis tah jenengan Bu tinggal sak mangke bagaimana sejauh mana jenengan iki sesering mungkin untuk ini wajah tuat. Iya pun ngoten, kuncinya ada di zikir tersebut. Urusan sakit wis mesti iku suatu saat didatangkan terhadap siapapun kita. Kita yang kaya atau yang miskin pasti, kita yang jadi pejabat atau jadi rakyat mesti. Pak Bu sedoyo semuanya itu ternyata hanyalah cerita perjalanan hidup. Sing penting bagaimana sebelum kematian datang jenengan kali kula ruh ini sudah betul-betul kembali kepada